Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut soal yang keempat. Ya, soal yang keempat. Soal yang keempat, buat sebuah program Python untuk menampilkan lirik lagu Anak Bebek. Ya, ini belum soal cerita bebek, ini masih soal biasa. Jika diketahui jumlah anak bebek sebanyak n. Ya, ini contohnya n-nya sama dengan 5, keluarnya seperti ini. Anak bebek turun 5, mati 1 tinggal 4. Anak bebek turun 4, mati 1 tinggal 3. Anak bebek turun 3, mati 1 tinggal 2. Anak bebek turun 2, mati 1 tinggal 1. Anak bebek turun 1, mati 1 tinggal induknya. Ya, kalian tampilkan seperti ini ya. Jika n-nya dimasukkan misalnya 10, maka tentu di sini muncul anak bebek turun 10, mati 1 tinggal 9. Anak bebek turun 9, mati 1 tinggal 8, terus sampai anak bebek turun 1, mati 1 tinggal induknya. Silakan menggunakan for ya, silakan menggunakan while, terserah. Yang penting tampilannya seperti ini. Ya, yang penting tampilannya seperti ini. Saya tidak akan menuliskan solusi untuk soal nomor 4 ini. Kalian silakan kerjakan ya. Selesai kalian kumpulkan sebagai nilai kuis kecil ya. Saya langsung skip ke soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Silakan disubmit ya di assignment. Soal nomor 5 ya. Buat sebuah program Python untuk menghitung nilai dari bilangan bulat A dipangkatkan B. Nilai dari A dan B diinputkan ya. Ini pemangkatannya dengan menggunakan perulangan ya, bukan dengan menggunakan operasi pemangkatan ya. Kalau menggunakan operasi pemangkatan gampang ya, tinggal seperti ini. A sama dengan int ya, input ya, kemudian B sama dengan int input. Ini kalau operasinya pemangkatan ya. Kemudian C sama dengan bilangan A pangkat B ya. A dipangkatkan dengan B. Nah, kalau menggunakan operasi pemangkatan tinggal dicetak seperti ini ya, print C. Nah, ini yang diminta ya, tapi kalian diminta untuk membuat prosesnya ini. Ya, buat prosesnya ini. Jadi misalkan dimasukkan 5, 3, maka yang perlu kalian lakukan adalah membuat satu perulangan perkalian agar bisa mendapatkan nilai 5 dikali 5 pangkat 3 ya, yaitu 5 kali 5 kali 5 ya, 125. Ya, kalau misalnya hanya diisi 4, misalnya pangkat 10 gitu ya, 4 pangkat 10, maka buat satu perulangan supaya bisa menghasilkan perulangan 4 kali 4 kali 4 kali 4 terus sebanyak 10 kali ya. Seperti itu ya. Hasilnya atau codingnya bagaimana? Kita lihat ya codingnya seperti apa. Seperti ini ya. Jadi kita inputkan dulu nilai A ya. A sama dengan int input, kemudian B-nya ya, input gini. Nah, kemudian kita masuk perulangannya. Nah, perulangannya pakai for atau pakai while terserah ya. Di sini mungkin yang paling mudah ya. Kalau saya yang paling mudah, saya akan menggunakan for ya. Saya akan menggunakan for ya. Kita mengulang berapa kali? Jadi 5 ini akan dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Jadi saya akan menggunakan for i ya. In range saya mengulang sebanyak 3 kali ya, berarti mulai dari 0 sampai N, sampai B ya, sorry, sampai B. Sampai B. Nah, kemudian hasil pemangkatannya saya simpan di misalnya hasil ya. Hasil, ini akan saya beri nilai awal, nilai awalnya 1 ya. Kenapa kok bukan 0? Kita lihat nanti ya. Di sini hasil ya, sama dengan hasil dikali berapa? Dikali dari A. Ya, hasil sama dengan hasil kali A. Nah, kalau hasilnya saya beri nilai awal 0, yang terjadi adalah 0 dikali A. Hasilnya 0. Kemudian dikali A lagi. Walaupun dia diulang sebanyak B kali, nilainya tetap 0. Kenapa? Ya karena perkalian kalau dikalikan 0 ya 0 terus gitu. Ya. Hasil sama dengan hasil dikali A. Kita coba telusuri ya. Jadi diulang sebanyak B kali ya. Mula-mula hasil 1 dikali A. Hasil 1 dikali A. Hasilnya jadi 5. Di pengulangan berikutnya ya, di pengulangan berikutnya
hasilnya tadi 5 dikali A lagi, sehingga sekarang hasilnya 25. Di pengulangan berikutnya hasilnya 25 dikali A, dikali 5, hasilnya 125. Sehingga hasil akhir atau nilai akhirnya adalah 125. Ya, kemudian di luar perulangan dicetak hasil. Ya, ini adalah untuk pemangkatan. Ya, bayangkan kalau nilai A-nya, misalnya nilai A-nya 10 ya, 10 kemudian dipangkatkan 7 misalnya. Ya, berarti I in range 0,7 ya, berarti akan diulang sebanyak 7 kali. Dalam hal ini nilai I ini tidak berpengaruh ya, tidak memberikan efek atau tidak kita perlukan ya. Nilai I yang nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu sampai B ya, kurang dari B itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Hanya bagian ini pada perintah ini saja dia yang akan diulang sebanyak B kali ya, sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Begitu ya. Ini soal untuk input. Saya akan lanjutkan langsung untuk yang soal berikutnya ya. Soal berikutnya dibaca sejumlah bilangan bulat ya, dibaca sejumlah itu kita nggak tahu berapa. Oh, sebanyak n kali ya. Jadi dibaca bilangan bulat sebanyak n kali, kemudian buat sebuah program untuk menentukan jumlah bilangan genap dari bilangan-bilangan yang sudah dimasukkan. Ya, kita mulai dari ini dulu. Dibaca jumlah n bilangan genap, n-nya dimasukkan, n sama dengan input, int, input, ya, seperti ini. Kemudian mungkin kita pakai counter atau tidak perlu counter, ya. Saya kira nggak usah counter deh, biar langsung ya. While n masih lebih besar dari 0, ya, dibaca bilangannya. Saya sebut sebagai B, ya, int, input, seperti ini ya. Kemudian pastikan nilai n dikurangi ya, dikurangi 1 supaya perulangannya berhenti. Nah, di sini diminta untuk berapa banyak bilangan genap ya, berapa banyak bilangan genap. Sehingga kita perlu memberikan if ya, bilangan genap. Jadi jika B ini bilangan genap, maka kita tambahkan counternya ya, kita tambahkan counter untuk bilangan genap ya. Jika B dibagi 2 sama dengan 0 ya, sama dengan bilangan genap, maka C ya kita tambah 1. Nah, terakhir ya. Terakhir atau saya tuliskan di sini ya supaya jelas. Ya. C ini untuk mendapatkan atau untuk menghitung ya berapa banyak bilangan genap yang sudah dimasukkan. Ya. N ini untuk sebagai penanda atau sebagai berapa banyak nanti bilangan yang akan dimasukkan. Input, kemudian menggunakan while ya. While n lebih besar dari 0, B ini bilangannya ya. B ini bilangannya, bilangan yang dimasukkan. Kemudian dicek ya, apakah B itu bilangan genap? Apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap? Kalau iya, maka nilai C kita tambah 1 ya. Kalau enggak ya udah, enggak usah ditambah, C-nya biarkan aja. Nah, terakhir kita masukkan counter ya. Counternya kita kurangi 1. Nah, setelah itu setelah keluar dari perulangan baru kita bisa mencetak nilai print. Yang di print apa? Yang di print adalah jumlah bilangan genapnya yaitu C. Ya, jumlah bilangan genap C. Ya, dibaca jumlah bilangan genap sebanyak n, ini ya input. Kemudian buat program untuk menentukan jumlah bilangan genap. Nah, di sini kita simpan di C ya, bilangan genap yang sudah dimasukkan disimpan di C gitu. Nah, untuk yang ini, untuk yang kedua, silakan kalian kerjakan ya, silakan kalian kerjakan modifikasi program di atas agar n tidak perlu diinputkan ya. Input bilangan bulat akan selesai saat dimasukkan
min 1. Jadi ketika B ini dimasukkan min 1, program selesai, kemudian menampilkan bilangan genap yang sudah, atau jumlah bilangan genap yang sudah dimasukkan. Jadi ada dua ya, kuis kecil yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama tadi, masih ingat anak bebek? Anak bebek. Yang kedua, yang ini. Ya, di assignment-nya saya tidak akan menuliskan apa yang perlu kalian kerjakan. Kalian submit dua buah coding atau dua buah solusi dari soalnya, ya, anak bebek dan yang ini, ya. Silakan dikerjakan kuis kecilnya. Saya berikan batas waktu submitnya sampai Selasa, sampai hari ini ya, sampai hari Selasa besok ya. Saya recordingnya hari Senin, sampai hari Selasa di jam 5 sore ya. Begitu, silakan dilanjutkan untuk soal berikutnya ya. Videonya masih ada satu lagi untuk soal berikutnya.